Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kamu yang mungkin sedang mencari tanda-tanda besar dalam hidupmu, seperti cahaya menyilaukan, suara gaib, atau keajaiban instan. Tapi hari ini kita akan menyelami bahasa rahasia Tuhan, bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang peka, bahasa yang tersembunyi dalam keseharianmu yang dianggap biasa-biasa saja, dalam kebuntuanmu, bahkan dalam keputusasaanmu. Dan kamu mungkin telah melewatkan tanda-tanda ini sepanjang hidupmu. Tanda pertama, kehilangan yang membebaskan. Pernahkah sesuatu ataukah seseorang yang sangat kamu cintai, sangat kamu pegang erat, tiba-tiba tercabut dari hidupmu? Rasanya dunia runtuh. Kamu berteriak, "Tuhan, mengapa kamu ambil ini dariku? Aku butuh ini." Tapi inilah tanda pertama bantuannya yang paling radikal. Tuhan sedang melakukan operasi jiwamu. Ia sedang mengangkat tumor ketergantunganmu selain daripadanya. Ia sedang membongkar penjara emosional yang kamu bangun sendiri, yang kamu sebut dengan kenyamanan. Kamu lihat, manusia sering menyembah berhala modern, hubungan toksik yang dianggap cinta, pekerjaan yang menghancurkan jiwa tapi bergengsi, harta yang menjadi sumber kecemasan. Dan ketika Tuhan mencabutnya, itu bukan berarti ia kejam, karena sebenarnya yang terjadi, ia sedang memberi ruang untuk sesuatu yang sesuai dengan jiwamu yang sejati, seperti petani yang mencabut rumput liar agar benih padinya bisa tumbuh dengan subur. Mengapa kamu menangisi rumput yang hilang tanpa kamu sadar biji padi nasibmu yang sesungguhnya sedang disemai? Ingat ini, bantuan Tuhan seringkali terasa seperti kehilangan, karena tangannya harus merobek sesuatu yang menempel terlalu kuat di kulit jiwamu. Tapi luka itu bukan akhir, itu jalan masuknya cahaya baru. Pertanyaannya sekarang, maukah kamu mempercayainya saat tidak ada lagi yang tersisa selain kehampaan? Tanda kedua, kebuntuan yang memaksakan kecerdasan baru. Saat semua pintu tertutup, saat semua rencanamu gagal total, saat kamu merasa terjebak di lorong gelap tanpa ujung, inilah saat-saat paling sakral. Kenapa? Karena Tuhan sedang mematikan logika lamamu yang terbatas. Ia memaksamu untuk berpikir bukan dengan otak, tapi dengan jiwamu, dengan intuisimu, dengan kecerdasan kosmis yang sudah ia tanamkan di dalam DNA ruhanimu. Apakah Einstein menemukan relativitas ketika semuanya lancar, atau ketika ia terdampar sebagai pegawai paten jauh dari akademisi? Apakah Nabi Musa menemukan jalan ketika laut terbuka, ataukah justru ketika ia terjepit antara tentara Fir'aun dan samudra? Kebuntuan adalah laboratorium Tuhan. Disitulah ia mengajari kita untuk mendengar bisikan halus, nasihat dari langit yang tak bisa didengar dalam kebisingan kesuksesan semu. Jika hari ini kamu merasa mentok, jangan mengutuk nasib,
Berterima kasihlah, Tuhan sedang mengupgrade sistem navigasi jiwamu. Ia mematikan GPS lamamu yang salah arah dan sedang mengunduh peta kuantum, peta takdir yang hanya bisa diakses dalam keadaan zero mind. Syaratnya, pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah adalah keberanian untuk berkata, aku sudah mencoba segalanya. Sekarang, tunjukkan jalannya, ya Allah. Tanda ketiga, orang asing yang membawa surat dari langit. Ini adalah tanda yang paling sering diabaikan karena datang dalam bungkus manusia biasa. Seorang tukang ojek misalnya, yang kata-katanya menyentuh lubuk hatimu. Seorang nenek di pasar yang memberimu uang receh saat dompetmu hilang. Seorang anak kecil yang bertanya dengan polosnya, kenapa kakak sedih? Lalu ia berlari pergi. Mereka adalah malaikat tanpa sayap, utusan Tuhan yang dikirim tepat pada saat jiwamu merintih. Tuhan tidak selalu berbicara melalui nabi atau kitab. Ia lebih sering berbicara melalui manusia yang kamu remehkan. Karena disitulah ujian sebenarnya terjadi. Apakah kamu cukup rendah hati untuk menerima kebijaksanaan dari sumber tak terduga? Ataukah kamu menganggap pertemuan itu kebetulan? Atau kamu peka bahwa itu adalah intervensi ilahi? Perhatikan baik-baik orang-orang random yang kamu temui di hari terberatmu seringkali membawa kode rahasia, sebuah kalimat yang mengubah persepsimu, bantuan kecil yang menyelamatkanmu dari keputusan gegabah, bahkan senyuman tulus yang mengingatkanmu. Mereka adalah bukti, dan Tuhan mengirimkan bala bantuan manusiawi saat pasukan rohanimu sedang lemah. Apakah kamu mencatat surat-surat itu? Atau kamu menganggapnya sampah? Tanda keempat, naluri yang berdenyut lebih kuat dari logika. Suatu hari, kamu tiba-tiba merasa harus membatalkan penerbangan tanpa alasan yang jelas. Atau kamu merasa sangat kuat untuk tidak mempercayai seseorang yang tampaknya sempurna. Ini bukan kebetulan. Ini adalah frekuensi bantuan Tuhan yang disalurkan melalui kabel alam bawah sadarmu. Ilmu pengetahuan menyebutnya intuisi. Agama menyebutnya ilham, tapi hakikatnya sama. Ini adalah tangan Tuhan yang memegang tangan jiwamu, membimbingmu di persimpangan takdirnya. Masalahnya, kita sering mematikannya dengan logika yang berlebihan, analisis tanpa akhir, atau tuntutan sosial. Kita lebih percaya pada spreadsheet daripada bisikan jiwa. Tanda terbesar Tuhan membantumu adalah ketika kamu merasakan dorongan batin yang sangat kuat, seperti arus listrik, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bahkan jika seluruh dunia berkata salah. Ini adalah koneksi langsung dengan kecerdasan kosmis. Dan Tuhan sedang memintal benang merah antara keputusanmu dan takdirmu yang tertinggi. Tantangannya, beranikah kamu mengikuti denyut nadi jiwamu ketika akalmu berteriak ketakutan? Tanda kelima, penglihatan jauh-jauh hari di tengah kegelapan. Ini adalah bagian tanda yang paling misterius dan paling tinggi. Saat kamu dihimpit masalah akut, utang menumpuk, penyakit parah, pengkhianatan, tiba-tiba ada momen singkat
di mana kamu melihat gambaran masa depan yang cerah seperti kilatan film. Kamu melihat dirimu sehat, bahagia, berkecukupan. Ini bukan halusinasi. Ini adalah proyeksi langsung dari Tuhanmu. Tuhan tahu batas ketahanan manusia. Makanya di puncak penderitaan, Ia menyelundupkan spoiler takdirmu, memberimu preview bahwa ceritamu tidak berakhir di sini, bahwa ada episode indah yang sedang disusun di belakang layar. Ini seperti memberi minum seteguk pada orang yang tersesat di gurun pasir. Tak banyak, tapi cukup untuk memberinya kekuatan berjalan lagi. Tapi hati-hati, penglihatan ini bukan skenario jadi. Ini adalah kemungkinan tertinggi yang bisa kamu raih jika kamu dapat bertahan dan tetap selaras dengan hukumnya. Ini adalah ujian iman versi advance. Dan maukah kamu mempercayai secercah cahaya yang kamu lihat di ujung terowongan? Meskipun saat ini kamu masih tersesat di dalam gelap. Inilah yang disebut iman yang bergerak dalam kegelapan. Dan disitulah bantuan Tuhan paling dahsyat bekerja. Bukan dengan mengubah keadaanmu, tapi dengan mengubah persepsi dan ketahanan jiwamu. Tanda keenam, rasa syukur yang muncul dari lubuk nerakamu. Berikut tanda paling paradoks. Kamu di PHK, tapi tiba-tiba hatimu dipenuhi rasa syukur yang tak masuk akal. Kamu sedang dirawat di rumah sakit, tapi kamu justru merasa damai. Kamu ditinggal orang tercinta, tapi ada ketenangan aneh yang menyelimutimu. Ini bukan kepura-puraan. Ini adalah mata air syukur yang memancar dari dasar jiwamu, melewati lapisan kesadaran biasa, langsung dari sumber ilahi. Ini adalah grace dalam bahasa teologi. Karunia yang tidak bisa diusahakan, hanya bisa diterima. Dan Tuhan sedang memasukkan stamina rohani langsung ke inti hatimu, memberimu kekuatan yang bukan berasal dari usahamu. Inilah bukti bahwa Ia tidak hanya membantu dari luar, tapi mengalir dari dalam dirimu sendiri. Rasa syukur di saat penderitaan adalah GPS yang menunjukkan kamu masih terhubung dengannya. Ini adalah sistem peringatan dini. Jika kamu masih bisa bersyukur di neraka personalmu, artinya jiwamu masih hidup, masih bernafas, masih dalam pengawasannya. Tapi sebaliknya, jika di tengah kemewahan hatimu kering dari rasa syukur, itu tanda darurat. Kamu mungkin sedang offline dari sumber pertolongannya. Tanda ketujuh, ketepatan waktu yang mustahil. Uang pas datang persis saat tagihan harus dibayar. Hujan berhenti tepat saat kamu harus berjalan tanpa payung. Email jawaban tiba 2 menit setelah kamu hampir putus asa. Kamu sebut ini keberuntungan, tapi coba hitung matematika ilahi di sebaliknya. Berapa variabel yang harus disinkronkan dengan sempurna agar peristiwa itu terjadi? Cuaca, keputusan orang lain, lalu lintas, mood seseorang, bahkan getaran hatimu sendiri. Mustahil itu kebetulan. Ini adalah tanda bantuan Tuhan yang paling elegan. Ia tidak hanya memberimu solusi, tapi menyajikannya dengan presisi nanosecond, mengatur ribuan elemen semesta agar bertemu di titik yang membantumu. Seperti konduktor memimpin orkestra raksasa,
Kamu hanya melihat pemain biola terdepan, tanpa sadar ada 100 musisi lain yang dimainkannya secara harmonis. Dan rahasianya, ketepatan waktu ilahi ini hanya bekerja optimal jika kamu sudah memainkan peranmu, berusaha maksimal, berdoa dengan tulus, lalu melepaskan kontrol. Kamu sudah menanam benih Tuhan yang mengatur hujan dan mataharinya. Jika kamu panik dan mencabut benih itu sebelum waktunya, kamu merusak simfoninya. Percayalah, Tuhan lebih ahli dalam waktu manajemen daripada aplikasi kalendermu yang paling canggih. Jadi, masihkah kamu menunggu mukjizat spektakuler? Masihkah kamu memohon tanda-tanda yang besar? Padahal Tuhan sedang membantumu setiap detik dengan bahasa yang begitu halus, begitu personal, sehingga hanya jiwamu lah yang bisa memecahkan kodenya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.